Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Participatory Action Research Ibu Dea Anggraini LCMA dan juga kepada teman-teman Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 Unusia Jakarta yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 3 PAR akan mempresentasikan sebagaimana tugas yang diberikan oleh Ibu dosen tentang saya share dulu. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya. Bentar. Oke. Yang berjudul Desain Riset PAR berbasis potensi dan problem. Di sini kami beranggotakan sebenarnya 5 orang, namun yang satu tidak hadir ya, dan belum pernah ikut andil mengerjakan tugas, yaitu Gilang Permana, bukan ininya Gilang Permana ya. Sahabat Gilang. Jadi di sini kami hanya berempat. Yang pertama saya sendiri Rahmatin, yang kedua Erna Fauzia, yang ketiga Mansuro, dan yang terakhir Egidia Sapitri. Baik, langsung saja izinkan kami untuk mempresentasikan makalah yang hari ini akan dibawakan. Yang pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu yang berjudul Action Research, pengertian Action Research. Action Research dikenal dengan berbagai nama lain seperti participator action research, collaborative inquiry, emancipatory research, dan contextualization research. Semua variasi istilah tersebut merupakan istilah atau dapat dikategorikan action research dalam lingkup penelitian kebijakan. Memang telah dikenal lama tentang model action research. Dilihat dari konteks praktis, model action research merupakan model penelitian yang sekaligus berpraktik dan berteori atau menggabungkan teori sekaligus melaksanakan dalam praktik. Dalam bahasa Indonesia, action research diterjemahkan dengan penelitian tindakan. Namun ada juga yang menyebut dengan kaji tindak. Desain penelitian tindakan adalah berorientasi antara kegiatan rutin, manajerial, mengadakan penelitian, dan mengembangkan teori secara berkelanjutan, ketiganya dievaluasi. Action research menjadi model alternatif untuk penelitian dalam kerangka berpikir praktis. Selanjutnya, potensi. Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatan, kesanggupan, daya potensi berasal dari bahasa Latin, yaitu potentia yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi, atau dengan kata lain, potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya di mana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan pengaruh, daya, dan kefungsian. Dari beberapa pengertian di atas, potensi setelah kemampuan itu dikembangkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode studi kasus tentang potensi yang ada. Pengumpulan data yang dilakukan menitik beratkan pada wawancara mendalam untuk memperkuat data kuantitatif, observasi, dan studi dokumentasi
Adapun untuk teknik analisis data dilakukan dengan display reduksi dan menarik simpulan. Selanjutnya contoh potensi. Di sini ada beberapa contoh potensi ya. Yang pertama yaitu contoh dari analisis potensi dari masalah menggunakan penelusuran kepustakaan atau metode kepustakaan. Selanjutnya, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan atau mengadakan studi penelaahan terhadap buku atau literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti atau dibahas. Selanjutnya, dalam tahapan penelusuran perpustakaan peneliti mengawali dengan melacak berbagai literatur atau referensi sumber yang membahas pendidikan inklusif. Kemudian, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan atau mengadakan studi penelaahan terhadap buku atau literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti atau dibahas. Selanjutnya, dalam penelitian ini, pengelompokan pustaka meliputi yaitu pendukung pendidikan inklusif, kebijakan pendukung pendidikan inklusif, dan pembelajaran yang mendukung pendidikan inklusif. Mungkin dari saya cukup sekian. Akan dilanjutkan oleh Egidia Sapitri. Padanya silahkan. Baik, selanjutnya masalah potensi. Permasalahan kebutuhan dasar adalah orang atau desa yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Hal tersebut disebabkan meski pembangunan dilaksanakan secara struktural, namun dalam pelaksanaannya tetap belum memberikan hasil yang optimal karena pemahaman terhadap kondisi masyarakat secara internal tetap menentukan keberhasilan rencana pembangunan. Sinaga, Lubis, Sihombing, dan Dalimunte 2018, bahkan dalam konteks pembangunan daerah terdapat berbagai kelemahan dalam pembangunan seperti masalah kelembagaan, sumber daya manusia, lembaga kemasyarakatan, instansi swasta, dan masyarakat. Selanjutnya, penjelasan teori pemrosesan informasi tentang proses pemecahan masalah. Dalam catatan Palumbo 1990, aspek pertama dari pemrosesan kognitif dalam pemecahan masalah adalah representasi masalah dalam kurung problem representation. Ruang masalah adalah kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang mencakup serangkaian pengetahuan yang dinyatakan. Selanjutnya, operator yang memungkinkan seseorang berpindah dari satu keadaan ke yang lainnya. Hambatan-hambatan khusus bagi penerapan operator tertentu dan pengetahuan yang diperlukan untuk memutuskan operator mana yang akan digunakan dalam situasi khusus tertentu. Selanjutnya, jenis masalah ini memerlukan jenis jaringan kognitif, fakta-fakta, dan antarhubungan di antara fakta-fakta agar berhasil dipecahkan. Jaringan semantik ini dapat mencakup yang pertama, informasi yang disajikan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, informasi terkait yang diambil dari memori jangka panjang atau long-term memory. Selanjutnya, tujuan yang diinginkan dan setiap hubungan yang dapat disusun. Lingkungan masalah menjadi lebih kompleks bila hubungan antar unsur dalam ruang masalah lebih kabur atau obscure. Dan oleh karena itu memerlukan lebih banyak operasi untuk sampai pada pemecahan masalah. Oleh karena itu, masalah yang semua informasinya disajikan dalam pernyataan masalah lebih mudah untuk dipecahkan ketimbang yang informasinya hilang atau dikaburkan. Riley
dan Meller 1981 dikutip Palumbo sebagai menyebutkan adanya jenis masalah yang tidak semua informasinya disajikan secara jelas dalam rumusan masalah. Ya, cukup. Selanjutnya, Mbak Mansoro, silakan. Selanjutnya, identifikasi masalah penelitian. Penelitian dianggap penting dan dapat dilakukan jika terdapat permasalahan penelitian. Masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Yang menandakan suatu penelitian dapat dikembangkan yaitu pertama, adanya kesenjangan dari yang seharusnya teori maupun fakta empirik temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan sekarang yang dihadapi. Yang kedua, dari kesenjangan tersebut dapat dikembangkan pertanyaan mengapa kesenjangan itu terjadi. Dan yang ketiga, pertanyaan tersebut memungkinkan untuk dijawab. Dan jawabannya lebih dari satu kemungkinan. Sebelum menetapkan berbagai identifikasi masalah, kesenjangan atau problematik yang akan dibahas diuraikan dulu sebagai latar belakang masalah. Selanjutnya adalah mencari masalah. Yang pertama, apakah sesuatu itu masalah yang baru, menarik, serta menimbulkan rasa ingin tahu pada calon? Dan yang kedua, masalah yang dapat diselidiki sebenarnya tak terbatas jumlahnya. Orang calon sering mengalami kesulitan untuk menemukan satu masalah yang cocok baginya. Memang ada kesulitan dalam menemukan topik yang tepat itu. Masalah dapat dipilih berdasarkan pertimbangan pribadi dan praktis. Misalnya, satu, apakah sesuatu itu masalah yang baru, menarik, serta menimbulkan rasa ingin tahu pada calon. Kedua, apakah masalah itu sesuai dengan jurusan, kemampuan, dan latar belakang pendidikannya. Ketiga, apakah masalah memerlukan alat-alat khusus dan kondisi kerja yang dapat dipenuhi oleh calon. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah, suatu penelitian memiliki peranan untuk satu, menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Dua, menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan, dan kesenjangan lainnya yang ada. Tiga, menceritakan apa yang mendorong seseorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Yang keempat, menjelaskan tentang alasan penting dan bagaimana menariknya masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu penelitian. Ya, cukup. Selanjutnya, silakan kepada Saudara Irna. Baik, selanjutnya identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih cukup untuk yang pertama esensial. Pentingnya nilai penelitian menduduki urutan yang paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua, urgent. Masalah tersebut dianggap mendesak atau urgent untuk dipecahkan. Dan yang ketiga, bermanfaat, memiliki kegunaan atau kebermanfaatan jika masalah penelitian dipecahkan. Selanjutnya, ciri-ciri masalah yang baik. Salah satu ciri-ciri masalah yang baik adalah dapat memberi kontribusi kepada beberapa aspek antara lain pengembangan teori baru, perbaikan metode, dan manfaat dan implikasi aplikatif. Bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain seperti masalah yang diteliti, kerangka konsep, atau pendekatan. Pernyataan masalah yang pertama, pernyataan penelitian. Yang kedua, gambaran asosiasi dua atau lebih fenomena terukur.
Belum. Dan yang terakhir ada aspek kelayakan atau feasibility. Yang pertama dapat dijawab, yang kedua dipertimbangkan waktu dan biaya, yang ketiga tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dan yang terakhir daya dukung, fasilitas, dan sumber daya lain. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan tugas hari ini. Mungkin dari kami kurang lebihnya sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita lanjut via diskusi, via WA group, atau nanti bisa dikondisikan sama Ibu dosen ya. Mungkin dari kita cukup sekian. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.